Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa metode frame forwarding yang ada di switch Cisco. Tapi ada juga sih beberapa metode yang juga diterapkan di switch-switch dari vendor lainnya. Oke, kita langsung saja masuk ke metode-metodenya. Jadi, metode switching ini menentukan cara switch menerima, memproses, dan meneruskan frame Ethernet. Ada dua secara umum ya, tipenya, yaitu pertama ada store and forward switching dan yang kedua ada cut-through switching. Dan cut-through switching ini ada dua macam lagi nih, ada yang fast forward switching dan ada fragment free switching. Kita akan lihat satu persatu metode switching tersebut. Yang pertama adalah store and forward switching. Jadi switch ini kalau kita pakai yang store on forward switching, dia akan menerima frame secara utuh dan menghitung cyclic redundancy check-nya. Ini untuk mengecek error pada frame. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan ya, di sini kita ada switch, kan ini ada switch, kemudian ada frame masuk nih. Ada frame masuk, framenya mulainya dari header dulu ya, ini headernya, kemudian ini payloadnya, dan kemudian ada trailernya gitu kan. Nah ini masuk ke dalam, itu masukin semuanya dulu sampai trailernya, nanti kalau udah masuk semua, dia akan hitung cyclic redundancy check ini ya, untuk pengecekan errornya dari trailernya ini, apakah ada kesalahan di dalam, entah di headernya, di payloadnya, atau di trailernya, apakah ada bit yang ada salahnya untuk mengecek integritasnya ya. Kalau misalnya dia tidak ada yang salah, maka dia akan di forward. Jadi kalau misalnya CRC yang valid akan memeriksa alamat MAC tujuan. Jadi di sini kan ada alamat MAC-nya nih, dia baru akan memeriksa kalau CRC-nya ini valid untuk menentukan outgoing interface-nya. Jadi nanti dia baru akan memeriksa tabel MAC address-nya kalau dia sudah mengecek cyclic redundancy check ini. Jadi keuntungannya apa sih kalau kita pakai metode store and forward switching? Jadi switch ini bisa menemukan error di frame sebelum mengirimkan frame ke perangkat berikutnya. Jadi misalnya nih, yang di sini tuh dia ketemu ada error ya. Kalau misalnya dia ketemu ada error, maka dia tidak perlu untuk meneruskan ke perangkat selanjutnya itu kan, dia langsung dibuang aja gitu. Nah, kalau misalnya dia ini ada error tapi dia tetap diteruskan kan, dia nanti akan menuhin jaringan sehingga jaringannya penuh kan. Jadi itu keuntungannya kalau store and forward switching, untuk frame-frame yang bermasalah dia tidak akan menuhin jaringan. Kemudian yang selanjutnya adalah ya akan dibuang frame-nya kalau misalnya ketika CRC itu perhitungannya tidak valid. Ini bisa mengurangi jumlah bandwidth yang dikonsumsi oleh data yang rusak. Nah, tapi ada sedikit trade-off-nya nih. Trade-off-nya adalah karena dia harus memproses nih ya, dia harus menunggu semuanya masuk dulu, satu frame utuh nih masuk, kemudian dia ada perhitungan dan juga nih ya, pengecekan CRC ini, maka ini bisa menyebabkan delay. Ada penunda, waktu tunda yang digunakan untuk mengkalkulasi CRC-nya ini dulu. Karena CRC ini dihitung untuk tiap frame yang masuk nih. Jadi misalnya ada beberapa switch, dia melalui beberapa switch yang metodenya store and forward switching, maka tiap masuk switch ini dia akan dicek CRC-nya. Jadi ini bisa menyebabkan pengiriman frame menjadi lebih lama. Oke, kemudian yang selanjutnya ada cut-through switching. Kalau cut-through switching ini bertindak segera setelah frame diterima meskipun transmisi frame belum selesai ya. Jadi yang masuk frame-nya itu baru sebagian, dia langsung diputuskan, dia akan di-forward, diteruskan ke port yang mana. Jadi switch ini melakukan buffer secukupnya untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga switch bisa segera menentukan port yang akan digunakan untuk meneruskan data. Jadi kalau misalnya tadi ya kita balik lagi ke gambar yang tadi, ini ada switch, kemudian tadi itu yang masuk kan pertamanya dari header dulu ya, header masuk, kemudian ada payload, kemudian ada trailer. Nah, yang masuk itu baru sebagian nih, yang masuk ke switch ini baru sebelah sini aja, misalnya payloadnya belum sempat masuk, tapi switchnya itu sudah menentukan, oh dia akan diteruskan ke port yang mana. Nah, itu dilihat dari destination MAC address-nya ya. Nah, cut-through ini ada dua macam juga sebenarnya, yaitu ada fast forward dan ada fragment free ya. Jadi, ini kalau yang cut-through switching, dia tidak mengecek error pada frame-nya, karena dia hanya melihat sebagian saja dari frame untuk menentukan selanjutnya mau kemana. Jadi kalau fast forward switching ini latensinya terendah ya, karena dia fast, cepat gitu kan. Karena switch segera meneruskan paket setelah membaca alamat MAC tujuan. Jadi lihat MAC dulu langsung diteruskan. Oh ini MAC-nya ke port yang sebelah atas. Oh maka dia langsung diteruskan tanpa perlu mengecek yang bagian di sini ya. Tidak ada pengecekan error.
Jadi memulai forwarding sebelum seluruh frame diterima, sehingga ada kemungkinan frame yang dikirimkan memiliki kesalahan. Jadi barangkali sebenarnya di sini tuh ada errornya, ada bit yang error, tapi bodo amat. Yang penting saya segera mengeluarkan frame ini sesuai dengan alamat tujuan yang ada di headernya. Jadi yang akan mengecek siapa? Yang akan mengecek adalah network interface card tujuan. Jadi misalnya di sini ada PC. Oke, jadi misalnya dia ada uh, dari PC sini ya, ini ada PC, kemudian dikirimkannya ke PC yang sini, gitu kan? Ini PC A, ini PC B. Switch ini nggak akan ngecek errornya, tapi langsung aja akan diteruskan ke PCB misalnya. Nah, PCB ini network interface card yang ada di PCB yang akan mengecek errornya. Apakah ada errornya atau tidak dalam frame-nya. Kalau misalnya ada error, berarti nanti akan dibuang. Tapi frame ini sudah dikirimkan dulu ke B, meskipun ada error di tengah jalan sebelum masuk switch tersebut. Oke, itu kalau yang fast forward switching. Nah, gimana kalau yang satu lagi nih? Ini adalah metode yang sering digunakan ya, yang fast forward switching. Nah, satu lagi adalah fragment free switching. Kalau fragment free switching ini dia mau coba kompromi antara latensi tinggi dan integritas tinggi dari metode store and forward switching. Jadi kan kalau metode yang store and forward switching tadi dia latensinya tinggi, delay-nya tinggi karena dia harus memproses dulu semuanya ya, harus nunggu satu frame utuh masuk, kemudian dilakukan kalkulasi CRC gitu kan, apakah valid atau enggak, ini baru di forward. Sedangkan itu integritasnya tinggi ya, karena dia harus ngecek errornya dulu. Sedangkan kalau yang fast forward switching, itu dia latensinya rendah nih, cepet banget ya, karena dia lihat MAC address langsung di forward, lihat MAC address langsung di forward gitu. Tapi integritas dia agak kurang, karena dia tidak ada pengecekan error dalam frame-nya. Nah, untuk melakukan komprominya, maka yang akan dicek adalah 64 byte pertama. Jadi, di sini frame masuk gitu ya, nanti ada header-nya masuk, nanti dia akan cek sampai ya, anggaplah misalnya sebelah sini ya, sini sampai 64 byte itu sampai sini, maka dia hanya akan cek sampai sini saja sebelum melakukan forwarding data. Kenapa 60 byte? Karena biasanya sebagian besar error jaringan itu terjadi pada 64 byte pertama. Jadi ini berdasarkan riset itu ya, bahwa 64 byte pertama ini kalau ada masalah biasanya terjadi di awal, itu banyak yang terjadi. Nah, ini memastikan bahwa tidak ada tabrakan pesan yang terjadi sebelum meneruskan frame ke tujuan. Jadi dia mengecek integritasnya tapi di 64 byte pertama saja, tapi dia juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu lambat karena yang dicek hanya 64, tapi juga integritasnya terjaga karena dia mengeceknya 64 byte. Meskipun tidak semuanya dicek, tapi seenggaknya dia bisa menurunkan kemungkinan adanya memforward frame yang error. Itu adalah beberapa macam metode switching pada switch ya. Kita akan nanti bahas hal selanjutnya terkait VLAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.